Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kicau mania, khususnya kacer mania dimanapun anda berada. Ketemu lagi sama saya Kinara di channel Kinara Kacer Banyuwangi rek ya. Teman-teman, saudara dan sahabatku semuanya, alhamdulillah kita berjumpa lagi di sini. Seperti yang anda lihat ya, ini kan sore hari rek ya, ini sore hari. Kalau sore itu kan saya merawat burung bro, ya ngablak burung itu pasti. Nah, jadi saya ngablak 3 burung, 1, 2, 3. Yang sana kenapa nggak saya kasih, karena 1 tadi siang sold out laku ya. Jadi pasangan setelan ini biasanya ini ki. Ya, cuma setelan ini ki sold out tadi 1, yang kemarin sold out juga 1. Jadi gini bro, untuk tema kali ini saya mau angkat topik ya mengenai pertanyaan dari teman kita ini, yaitu tentang masalah jangkrik yang bagus ya, jangkrik alam apa jangkrik biasa. Kalau bicara bagusnya itu gimana gitu. Jadi sebenarnya gini rek, semua itu faktor faktor biaya ya, saya tidak bisa mengklaim bro. Jadi saya nggak bisa menyatakan bahwa jangkrik alam itu adalah jangkrik yang bagus untuk kacer, ya nggak bisa. Terus jangkrik biasa itu yang bagus untuk kacer, ya nggak bisa. Karena ya apa ya, kembali lagi ya, masalah makanan, extra fooding. Yo, dulunya sebelum ada FOR ya, orang-orang pada zaman dahulu kala itu ya, mbahku, mbahmu, buyutku, buyutmu, itu kalau merawat burung nggak ada rek. Orang jualan FOR itu nggak ada. Orang jual top song, orang jual fancy, orang jual apa jenenge gold coin, super fit itu nggak ada. AMS gold itu nggak enak bro. Semua itu ada kan karena perkembangan zaman. Jadi sebenarnya gini, makanan burung tuh anggaplah ya wes extra fooding, ya wes jangkrik kuwi mau lah. Orang-orang zaman dahulu kala kalau kita merawat burung cendet ini ya. Kalau zaman dahulu kala di lingkunganku sini itu rata-rata kan Banyuwangi cendet rek, identik cendet. Nah, cendet sendiri itu kalau kita mau ngerawat cendet, pakanane cendet iki golek rek ning sawah golek. Jangkrik iya jangkrik terek, jangkrik alam kuwi mau. Lek ngarani wong kene jangkrik terek. Lek gak ngono walang. Wis kuwi panganan cendet, kadang diwehi tahu lek ngloloh ngono kae. Rata-rata begitu, cuman zaman sekarang kan dipermudah. Ada yang namanya FOR. Nah, FOR itu anggaplah makanan utama, extra fooding itu sebenarnya kan FOR juga ada unsur-unsur protein sekian. Cuman kan itu bukan bidang saya dan itu bukan ranah saya untuk menjelaskan hal itu. Dan saya juga bukan orang yang fanatik tentang protein sekian. Jadi yang patokan saya merawat burung itu kan sering saya sampaikan, sementing manukku tak rawat, tak pakani, tak dusi, tak sayangi, tak pepe, yes. Urusan hasil apa jare karakter manuke, ngono lho rek. Yang sering saya sampaikan begitu. Jadi menyimak kisah yang barusan saya sampaikan, kalau bicara bagusnya gimana ya. Kalau zaman dahulu kala itu jangkrik alam, jangkrik terek kuwi rata-rata pakanane rek. Ya, bukan berarti aku bilang seperti ini jangkrik biasa itu jelek, enggak. Tapi kalau kita kembalikan lagi begini, dulunya kita itu kan hanya sekedar jangkrik alam, jangkrik terek. Kalau sekarang itu dipermudah dengan jangkrik biasa-biasa yang diternak-ternak itu banyak kan. Toh jangkrik terek sekarang juga banyak yang ternak bro. Ngono loh bro, faktanya begitu. Kalau mau bicara yang alami-alami misalkan, lebih alamian mana jangkrik terek ternakan, jangkrik alam yang diternak sama jangkrik alam sing golek ning sawah. Lebih alamian yang di sawah bro, pasti itu. Begitu pula cacing ternakan sama cacing sing bener-bener golek dhewe ning lemah ngono kae, ning ndut-ndutan ngono kae. Niki lek golek cacing ning kono rek. Jadi semua makananku sumbernya alami kabeh, lek golek cacing ning kono lah. Lah kae lempung-lempung tok ning kono. Ndut-ndut tok. Jadi sekali macul jret cacingnya metu. Nah, iku lek pas nganu cacing, lek pas butuh cacing, lek pas aku gawe EF tambahan mode cacing. Kalau enggak ya aku ulet pisang rek, ulet pisang ning kono. Sik, tak dudu sampean. Ya ini ulet pisang. Kayak gedang-gedangan tok rek. Lah. Kayak gedang-gedang tok, roh, kayak gedang-gedangan tok kae. Jret ana gedang-gedang. Konone pring-pringane gedang-gedang tok, ngono.
Jadi golek ning kono kecuali Hongkong sama kroto. Lek kroto kadang ya golek rek ning dhuwur-dhuwur ngene iki. Lek kroto golek kadang-kadang masih ada. Tapi enggak setiap hari ada lek kroto. Lek Hongkong pasti beli aku rek kalau Hongkong itu. Sudah enggak mungkin ada di sini ya. Kalau ular kandang semalam kapan hari itu saya main di tempat temanku namanya Daniel Jajak ya. Kebetulan dia itu ternak ayam. PT potong ngono kae rek. Mereka bilang katanya itu ndek apa telek-teleke iku lek dioker ngono kae ana ular kandange wake. Mungkin nanti saya juga mau nyari ke sana. Golek-golek to rek nyapo to tuku. Enake lek iso iki murah to rapi ngono kan ya ngono to. Ngapain to yang mahal-mahal itu. Jadi lanjutan lagi. Bagusnya gimana? Sama-sama bagusnya, Bro. Tergantung manukmu. Manukmu mbok jangkrik alam, piye respone? Manukmu mbok jangkrik biasa, piye respone? Respon gacore, respon kongslete, respon onnya ketika dia blak sebentar, itu ya apa? Kan bisa dilihat. Jangkrik alam 3, jangkrik biasa 5, misalkan jangkrik alam 33 atau jangkrik alam 55, gimana responnya? Terus jangkrik biasa 55 gimana perubahannya dia? Ada perbedaan nggak di antara keduanya? Kalau ada perbedaan dan menurutmu bagus yang mana? Misalkan bagus alam, ya wes pakai alam aja gitu loh. Tapi tetap nggak bisa diklaim bahwa jangkrik alam itu jangkrik yang baik untuk kacer, nggak bisa. Karena tidak semua kacer, misalkan, saya ngomongin selera rek. Gak kabeh menungso iki seneng, misalkan ini ngomong selera loh ya. Gak kabeh menungso iki seneng sego goreng. Aku seneng bakso rek. Tapi sampean tajak mangan bakso terus iso sampean bosen. Sampean senenge mie goreng, sampean senenge sego goreng ngono lho rek. Jadi jangan dipakai ribet ya. Sing penting manukmu itu ya harus dirumat, kudu dirawat. Sing penting iku nomor 1 rek. Lek gak dirumat manukmu mati ngono lho. Jadi aku ngablak manuk yo ngene iki rek. Ya, itu saya ablak. Sing gacor bocor nomor 1 kan kae. Itu gacornya kalau pas pas dibuka serodong. Kalau gak dibuka serodong ya bunyi tapi biasa. Bunyi biasa, gak sing ngurek-ngerek ngono kae lek iki. Burungnya semi semua burungku. Untuk saat ini yang jinak ada di dalam. Tinggal satu yang jinak. Iki yo semi rek padha ae rek. Tapi semi ini ya semi jinak sing akeh jinake ngono kae lho. Jadi gitu, Bro. Kalau mau merawat burung kuncinya sampean yang penting burungmu itu satu dirawat ya, dirawat. Terus gak ada tolak ukur patokan yang dimana mengenai EF, fungsi daripada EF. Maksudnya ngene rek. Yang saya maksud fungsi daripada EF itu contoh. Misalkan kita bicara jangkrik itu fungsinya apa? Misalkan kita klaim jangkrik itu tenaga atau ginilah gitulah, ndak bisa. Terus misalkan Hongkong kita klaim Hongkong itu emosi gini, ndak bisa. Terus misalkan kroto atau ulet pisang kita klaim bahwa kroto dan ulet pisang itu adalah birahi misalkan, ya ndak bisa begitu. Tetap semua itu ndak ada yang bisa diklaim, Bro. Untuk tahu kebenarannya di kacermu itu masuknya di birahi atau emosi, itu masuknya supaya kita tahu, tetap kalian harus coba sendiri, praktek sendiri. Jadi hidup itu ojo nuruti cekatannya rek. Jadi hidup itu jangan pernah nuruti tembung jari lek cara wong Jawa ngono. Jadi lek jari si A, jari si B, jari si C, jari si D merambat jari-jari gak ketemu. Tembuse fitnah. Tembuse gak jelas. Barang lek percaya karo tembung jari iki ngono kuwi. Makanya sampean kalau mau tahu sesuatu yang hakiki itu harus tahu sendiri, praktek sendiri. Kacerku ini cocoknya di sini, cocoknya begini. Contoh sepele lah misalkan. Dua kacer ini juga rawatannya beda, Bro. Kacer ini sama kacer yang ini ya. Iku ya beda. Yang ini tuh kalau di Hongkong apik, Bro, bagus kalau di Hongkong. Kalau yang ini sing kene mau mbok Hongkong, malah ndak karu-karuan. Kayak seperti dehidrasi ngombe. Itu yang ini. Jadi dia tidak main Hongkong. Kalau yang ini main Hongkong. Jadi beda. Dan semua rawatan, semua EF itu untuk tahu ini bener apa enggak, cocok apa enggak, efeknya gimana, masuknya di birahi emosi atau gimana. Kita harus coba semua, coba sendiri. Karena ukuran birahi emosi sendiri yang membuat angka itu adalah perawat, bukan ukuran teori. Jadi kalau bicara ukuran teori, pasti kalian mengartikan birahi dan emosi mumet dah semua, tak jamin.
Kalau kita patokan birahi emosi itu berdasarkan teori si A, terus mbok terapne ndek manukmu, ya mumet. Karena birahi ini ukuran si A sama birahinya ukurannya manukmu belum tentu podo. Belum tentu sama. Karena semua kacer itu membawa karakter yang berbeda-beda, Bro. Ngono lho rek, paham gak maksudku? Jadi yang saya maksud angka birahi itu seperti ini, angka emosi seperti ini. Yang tahu perawatnya. Contoh misalkan dengan tak jangkrik 3 burungku gua core wes bongkar. Menurutmu dengan gerak-gerik begitu menurutmu tuh emosi misalkan. Oh ya wes berarti emosinya sekian. Terus kalau ingin tahu birahinya kita coba main kerutu ngene misalkan ini gawe teori rek. Oh, ternyata di kerutu sekian dia begini ya. Yang membuat angka itu semua perawat. Jadi nggak ada, Bro, teori yang bisa diklaim tentang birahi emosi itu nggak ada. Saya sampai sekarang pun kalau mau mengklaim teori birahi emosi yang misalkan katanya si A, katanya si B, terus tak klaim tak gawe ukurannya manukku, ya mumet rek ndasku rek, ngono lho. Paham nggak dari sini teman-teman? Jadi begitu, Bro. Jadi merawat burung itu sekali lagi jangan sampai kita itu patokannya itu versi katanya ya. Katanya. Kita harus coba praktek sendiri. Oh ternyata begini bang, bahkan contoh ulat pisang. Ketika saya pernah membuat video tentang kacer buka ekor dengan ulat pisang, itu pun saya nggak berani, Bro, mengklaim bahwa ulat pisang itu adalah bisa membuat semua kacer buka ekor. Ya nggak bisa. Ulat pisang ini bisa membuat birahi gini, oh ya nggak bisa begitu, karena tidak semua kacer cocok di ulat pisang, ngono lho rek. Paham nggak dari sini? Jadi harus kita coba sendiri, praktek sendiri, ngono ya. Paham ya rek ya? Ya wes, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini, singkat padat dan jelas mengenai lebih bagus mana antara jangkrik alam sama jangkrik biasa. Jika ada salah kata, hilaf kata dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.